jemaat ibadah minggu tanggal 23 Juli tahun 2023. Yang pertama, Majelis Gereja mengucapkan selamat pagi dan selamat datang pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang kedua, tentang persembahan yang tercatat di dalam kartu bulanan nomor 2 100 beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati, serta kita awali ibadah ini dengan bersukacita
memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlap, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Setiap saat, setiap waktu pemeliharaan Tuhan dirasakan oleh semua ciptaannya. Dia memberikan kasih dan damai bagi umat, agar supaya semua menjadi baik adanya. Seperti firman-Nya yang disampaikan melalui mimpi Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kejadian 28 ayat 15. di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di
Marilah kita mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan mengingatkan kita melalui sabdanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih mengingatkan kita kembali untuk kita semakin menundukkan diri dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Lagi jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di jalan dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat kami mohon berdiri. Tuhan mendengar pengakuan dan permohonan ampun dari kita. Oleh sebab itu, janganlah takut, tetapi bangkitlah karena Tuhan dengan pengasihannya berbagi berita anugerah untuk kita pada hari ini. Yohanes 10 ayat 14 sampai yang ke-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, beri
menyatakan pujian kesanggupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu doa, kita naikkan doa syafaat dan aplikasi kita. Kita berdoa. Hanya puji, sembah, bakti kami yang saat ini bersama-sama kami naikkan dalam tahta kudus-Mu. Senantiasa dibuat terpesona oleh setiap penyertaan kasih Allah dalam kehidupan kami. Walaupun kadang secara manusiawi, bahkan akal sehat kami belum bisa menyerna setiap proses kehidupan yang harus kami lalui. Tetapi apabila boleh hari ini kami sedikit merenung, bahkan menikmati setiap karya yang Tuhan berikan, sudah sepatutnya kami nyatakan syukur kami dalam tahta kudus-Mu. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu GKJ Salib Putih Pepatan Warak, kami menaikkan segala doa serta permohonan kami. Pertama-tama kami berdoa untuk kehidupan gereja kami, baik itu di Induk, bahkan juga di Pepantan, khususnya di Pepantan Warak ini. Bersyukur untuk setiap karya Allah yang begitu luar biasa, setiap pemenuhan Tuhan dalam setiap hal yang boleh kami utarakan di setiap lantunan doa permohonan kami. Semua boleh berjalan dengan baik. Segala apa yang boleh kami rencanakan dalam struktur organisasi majelis pun juga semua boleh terlaksana dengan baik. Itu semua adalah karunia berkat daripada-Mu melalui setiap karya tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di tempat ini. Oleh sebab itu banyak hal, masih banyak PR, masih juga banyak program yang mungkin saat ini belum terlaksana. Tetapi percaya sungguh setiap karya yang kemarin juga sudah Tuhan berikan, karya yang hebat Tuhan sudah nyatakan. Ke depan kami pun juga percaya akan ada karya yang lebih besar yang juga Tuhan nyatakan untuk setiap apa yang boleh menjadi program rencana kami di tempat ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga nyatakan permohonan kami untuk kehidupan kami, khususnya warga jemaat-Mu tempat ini. Kami percaya, bahkan kami juga menyadari tidaklah mudah kehidupan yang harus kami lalui. Tetapi kalau harus mudah, tentunya kami pun akan menjadi manusia yang sangat mudah menyepelekan. Oleh sebab itu, tanggung jawab yang tidak mudah itu ingin kami pakai bersama untuk mengarungi kehidupan kami, untuk menyatakan bagaimana
iman kami yang sesungguhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa dengan sungguh, Engkau memberkati setiap umat-Mu tempat ini, di tengah segala gumul juang kehidupan yang harus dilalui. Kami juga percaya, para umat-Mu tempat ini mau berproses, mau menikmati proses untuk setiap kebaikan dalam kehidupan iman kami semua. Kami tak lupa juga mendoakan setiap anak-anak kami yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, mereka yang mengawali tahun pelajaran baru di tahun ini. Percaya sungguh bahwa mereka pun senantiasa Engkau berkati dalam setiap gumul kehidupan mereka, meraih cita-cita mereka, memberikan semangat mereka untuk belajar dengan giat, bahkan bertanggung jawab dengan apa yang boleh, sudah harus mereka lakukan sebagai seorang siswa. Kami juga tak lupa mendoakan setiap proses kehidupan mereka melalui kami sebagai orang tua dalam memenuhi kehidupan anak-anak kami, khususnya di bidang pendidikan. Tentunya bukan hal yang mudah untuk kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kecukupan untuk kami, menghantarkan anak-anak kami meraih mimpi, cita-cita, harapan mereka, supaya mereka pun dapat merasakan kehidupan yang jauh lebih baik dibanding kami, orang tuanya. Saat ini Tuhan, para sesepuh-Mu di tempat ini, orang-orang yang sudah sepuh di usia mereka yang sudah lansia, percaya sungguh bahwa usia yang lansia tidak akan menjadikan iman kepercayaan mereka juga ikut sepuh, tetapi menjadikan iman mereka semakin matang, mantap bersama-sama dengan Engkau di tengah segala kondisi kehidupan yang mungkin, juga kesehatan yang mungkin tidak lagi sama dengan kami yang masih muda. Tetapi berkat kasih-Mu, penyertaan berkat, bahkan penyertaan cinta-Mu melalui sesepuh-sesepuh kami, para adiuswa lansia di tempat ini, begitu nyata dirasakan oleh beliau semua. Ya Allah yang Maha Kasih, tak lupa juga kami juga menyerahkan setiap para pelayan di tempat ini. Percaya sungguh bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kami semua dalam berpelayanan di tempat ini, menegakkan bahkan mengibarkan panji Allah senantiasa di tempat ini. Oleh sebab itu, berikan kami semangat, berikan kami hikmat, berikan kami juga kekuatan untuk senantiasa setia kepada Engkau, walaupun tidaklah mudah. Kesetiaan itu harus diuji dengan berbagai macam hal yang harus mengiringi langkah kaki pelayanan kami. Ya Allah yang Maha Baik, tak lupa kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah tahun politik yang harus juga kami lalui. Berikan kami juga ketenangan hati untuk memilih yang baik, bahkan juga berpolitik dengan baik, bahkan juga menjadi terang di tengah-tengah segala carut-marut kehidupan politik di tengah-tengah bangsa Indonesia ini yang mungkin belum kondusif. Percaya sungguh bahwa Engkau akan menjadikan kami semua terang, garam yang senantiasa memberikan dampak yang baik untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Para pemimpin negara kami, Engkau berikan kebijaksanaan dalam memimpin, supaya mereka pun dapat memimpin sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Pada kesempatan pagi hari ini pula, tengah-tengah ibadah kami hari ini, tiba saatnya kami akan mendengar apa yang menjadi perenungan sabda firman-Mu. Kiranya perenungan sabda firman-Mu akan semakin memantapkan jiwa kami, memilih, berbuah, merekat kepada sang pemiliknya, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dan kiranya juga kami pun diberikan semangat yang penuh, supaya kami tahu, setidak-tidaknya kami tahu diri kepada siapa kami harus menunjukkan kapasitas iman yang baik dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tentunya bukan hamba yang penuh dengan kepandaian, penuh juga dengan segala hal yang mungkin dapat memberikan yang terbaik, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, oleh karena keterbatasan dari hamba-Mu, Engkau memberikan kuasa yang tak terbatas untuk melakukan setiap karya-Mu di muka bumi ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30
Dilanjut ayat yang ke-36 sampai yang ke-43. Saya bacakan untuk kita semua demikian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepadamu para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dari semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hati. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, idealnya ketika kita menanam sesuatu, misal di depan rumah saya itu ada pohon durian ya. Idealnya kalau nanam pohon durian, pengennya nggih napa? Tukul duren nggih, bukan tukul ya, tapi berbuah durian begitu ya. Ya nandur durian ya mesti tukulnya durian pasti ya. Tetapi kan pengennya itu menghasilkan buah durian, bukan lalu saya mengatakan aku nandur duren nang ngarep omah, lalu muga-muga sok ana gedang sing rasa durian. Apakah itu mungkin? Pasti tidak, bukan? Walaupun saya tahu di depan rumah saya duriannya itu mungkin lanang nggih. Iya toh? Nggih toh Om Nino, ini ya. Belum pernah berbunga ya. Kalau sudah berbuah mungkin saya sudah ngantar ke tempatnya Om Nino ya, buat sogoan. Biar ngajari saya. Ngajari apa? Ngajari keyboard. Gitu ya. Tapi sampai hari ini kan belum berbuah walaupun sudah berbunga. Tetapi saya katakan sama suami saya, bensek mungkin urung wektune duren nang ngarep omah itu menghasilkan buah durian.
Lalu banyak hal lain yang mungkin juga menjadi impian kita. Bukan lagi kayak Didi Kempot nggih, yang mengatakan tak tandur pari jebul tukule malah suket teki. Ada kan gitu. Jadi apa yang kita tanam, harapannya itu ya berbuah dengan apa yang menjadi harapan kita. Nandur gedang, ya berbuah gedang. Enggak ada kan jenengan nandur gedang, pengennya iki gedangnya gak apik-apik nang arep omah. Wong ana tanduran liyane. Begitu kan? Enggak ada yang seperti itu. Harapannya menanam sesuatu juga menghasilkan sesuatu. Syukur-syukur ada hal yang bisa dinikmati, syukur-syukur ada hal yang bisa dirasakan dari buah itu. Nah, demikian juga halnya dengan iman, Bapak Ibu. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman dalam Kristus Yesus, tentunya kita pun juga harus menyadari bahwa ya paribasan ki mau tanduran kita ini yang ditandur di tengah bumi-bumi ini. Dan harapannya dari sang penandurnya yaitu Gusti Yesus, diharapkan kita pun juga menghasilkan buah dari apa yang ditanam oleh Kristus Yesus. Dan itu jelas. Kalau tidak berbuah, apa yang terjadi? Napa? Nek mboten berbuah. Napa, Pak? Dipotong, ditebang. Nek ada bahasa yang mungkin lebih Jawani itu loh. Nek nyon sewu. Nek ono hewan yang tidak menghasilkan sesuatu, bukan hewannya. Tapi apa sih nek mager, apa sih itu? Lah, nek buah apakah namanya juga mager toh? Sama nggih? Sama. Nyatanya enggak beda-beda tipis nggih Pak nggih? Pengennya kalau ditanam itu juga enggak majer ya. Majer itu tidak bisa menghasilkan seperti pohon durian di depan rumah saya. Suami saya sudah katakan, "Wes, mbok yo diganti wae." Diganti apa? Diganti itu yang saat ini lagi juga viral itu apa? Black sapote itu loh, Bapak Ibu. Ya, tapi saya berpikir, ora apa-apa yang apik-apik. Ketoke dhewe iki ya apik-apik lah. Saya katakan, ora ge apik-apik ya gi peneduh. Tapi suami saya katakan, ora ana esensine tetepan. Wong jenenge we duren kok ora menghasilkan duren. Lah wong mesti yang ngomong to, "Oh iki majer iki." Lah saya katakan, "Ya ora apa-apa to, engko tak tulisane. Iki duren lanang." Saya katakan begitu. Lah suami saya bilang begini, "Wah, lah terlalu Bu Pendeta ngapusi kowe berarti." Ya wis sudah. Tapi puji Tuhan, tahun ini sudah saya katakan itu kan percakapannya di bawah pohon durian itu Bapak Ibu. Lah kok tahun ini jenengan bisa persani di depan rumah saya. Semua batangnya itu menghasilkan bunga, calon bunga. Lah saya katakan juga, kowe nek majer ya. Tenan ya. Tahun ngarep pokoknya tak ganti kowe. Mungkin takut ya dengan kata-kata saya nggih. Iya, wong sing ngomong pendeta deh, Pak Wisnu ya. Mesti juga wis keder itu pohon duriannya itu nak wis arep iso mencabut diri ya mungkin wis mencabut pindah ke rumah siapa enggak tahu juga. Tapi sesuk nak kowe ora iso berbunga apa iso ngasilke duren sing apik tenan. Tahun ngarep 2024 tanggal 1 Januari kowe tak ngek. Sampai saya gini sama suami saya. Kowe iki apa rada ngene to ya? Apa rada ngene-ngene to? Piye to jane iki? Ya apa-apa? Kudu ditegasi gitu. Lah saya kok jak omong ki nganu ki tanduran ki. Tapi katanya kalau orang-orang pertanian begitu katanya nggih. Diajak ngobrol nggih tandurane nggih. Iya, diajak ngobrol. Beno mungkin ya depan rumah saya Bu Roso ini sudah katakan, iki Mbak Ariana mulai kesambet nganu ki sing nunggoni wit duren mungkin begitu ya, tapi ya saya enggak peduli amat. Yang penting saya sudah ngomong gitu. Sudah ini pokoknya gitu. Nah, demikian juga hanya dengan iman. Apa yang saat ini kita baca dalam perenungan Matius 13 ayat 24 sampai 30, ayat 36 sampai 43 bukan hal yang asing untuk kita. Bahkan dikatakan dengan jelas di sana. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum menjadi sebuah bagian nyata dalam kehidupan kita.
Idealnya ketika kita percaya, kembali lagi seperti yang saya ungkapkan tadi di depan, idealnya ketika Tuhan menaruh kita di dunia ini, tidak ubahnya Allah adalah sang penanam, sang penabur itu. Dan harapannya orang yang istilahnya sekarang diceblok ke nang bumi, yaitu kita gitu ya, yang menghasilkan dari apa yang menjadi buah kepercayaan kita kepada Allah. Tetapi luar biasanya kita kembali ke dalam perikop bacaan kita, Matius 13 ayat 24 sampai 30, ayat 36 sampai 43, Bapak Ibu. Menarik sekali. Matius menggambarkan secara terperinci 13 ini ya, ayat yang ke-13 ada 7 perumpamaan secara utuh. Tetapi yang luar biasanya adalah perumpamaan yang ini, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, yang ingin menjelaskan sebenarnya esensi kerajaan surga itu seperti apa. Dan yang lebih menarik lagi, ketika panjenengan mirsani Bapak Ibu, perikop bacaan ini hanya ada di Injil Matius, tidak ada di Injil lain, begitu ya. Karena kan biasanya ada beberapa perumpamaan, biasanya memang ada juga ditulis di beberapa Injil. Tetapi Matius menggambarkan dengan jelas, bahkan mencatat dengan jelas. Biasanya itu kan perumpamaan yang sering ditulis di Injil lain, itu kan perumpamaan tentang penabur, betul ya, ada di Injil-Injil lain juga kan, tidak hanya di Matius. Dan juga perumpamaan tentang biji sesawi, itu juga ada di Injil-Injil yang lain. Tetapi Injil Matius menuliskan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Nah, maksud Matius itu apa menulis hal ini? Sedangkan Injil yang lain itu tidak. Ya, Matius ingin menggambarkan dengan jelas kepada kita semua bahwa begitu banyak dilematis dunia yang harus kita lalui sebagai umat percaya. Tetapi harus ada sebuah esensi yang nyata yang harus ditunjukkan sebagaimana orang percaya itu ada. Karena apa? Kalau tidak menunjukkan diri sebagai orang percaya, apa bedanya kita dengan orang lain? Begitu kan? Apa bedanya orang yang juga sama-sama ditabur di dunia ini? Sama. Sehingga ada tugas tanggung jawab lain yang diembankan kepada kita, yang diberikan kepada kita untuk lebih beda, begitu ya, daripada yang lain. Terus bedanya apa, Bu? Ya, bedanya buahnya, Bapak Ibu. Buah yang dihasilkan, sesuatu yang dihasilkan, begitu kan? Nah, hasil dari apa yang kita percayai itu kan nampak dari iman percaya kita kan kepada Kristus Yesus. Nampak dari apa? Sikap, perbuatan, tutur kata, dan lain sebagainya yang itu juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau panjenengan kalau panjenengan melihat, saya mengatakan, saya ini adalah orang yang sangat percaya kepada Kristus Yesus, pasti panjenengan akan menjawab, ya jelas lah, saya percaya kepada Bu Ariana. Karena apa? Ya Bu Ariana pendeta. Enggak mungkin kalau Bu Ariana tidak percaya kepada Kristus Yesus. Tetapi ketika saya melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak menunjukkan kapasitas kepercayaan kepada Kristus Yesus, apakah panjenengan juga percaya bahwa saya juga percaya kepada Kristus Yesus? Lah, ya kan? Betul ya? Iya kan? Jarene pendeta, aku ingin weruh lho Bu Ariana lho, makan soto nang Mbah Mar, langsung nyaplok. Ora ono ndedonga-ndedongane iki. Lah, jarene Bu Ariana kae mau percaya karo Gusti Yesus. Ning makan soto langsung selak luwe nggih. Wis makan soto tambahi rolade kalih, waduh enak banget tuh. Tambahi sambel, wah, sama es teh. Saya tuh enggak melihat Bu Ariana berdoa loh. Kan bisa dilihat bukan? Saya kemarin juga lihat Bu Ariana di tepi jalan. Saya sapa, selamat pagi Bu Ariana. Mungkin Bu Ariana kayak nganu ya kayak loro untu ya Gerngene tok. Sesuk delokno nak khotbah ning warak. Tak salami, meh tak welehke kok. Bu,
jenengan wilak kepanggih kula to nang pinggir mergi. Lah tenapa kok jenengan menjeb lho Bu. Nah, itu kan bisa juga terlihat kan? Saya yang nampaknya panjenengan percaya penuh kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya, apakah saya juga menunjukkan kapasitas kecintaan saya yang menghasilkan buah sama kepada Kristus Yesus? Nah, monggo. Ini bisa kita jawab sendiri-sendiri dalam kehidupan kita. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam perenungan kita, Matius pun juga menggambarkan sebuah perumpamaan yang mungkin bukan menjadi sebuah perumpamaan yang istilahnya itu tidak mudah dipahami, gitu, tetapi sangat mudah dipahami. Bagaimana ada seorang penabur yang menabur gandum pertamanya, lalu malam-malam juga ada orang yang menabur benih ilalang. Pada akhirnya para penuai tahu bahwa loh, kita kan menanam gandum di sana, tetapi kenapa ada tumbuh juga ilalang di sana? Tapi Tuhan mengatakan ya biar aja, biar tumbuh sama-sama, biar saja demikian rupa. Nanti gampang kok kalau sudah sama-sama menghasilkan gandum, sudah namanya berbiji ya, kalau itu nggih, berbiji begitu ya, siap dituai, nanti akan kelihatan mana yang ilalang, mana yang gandum. Yang ilalang diikat aja, nanti dimasukkan ke api, dibakar begitu kan. Lalu yang gandum ya masuk ke lumbung dari pemberkalan kita semua. Tidak hanya sampai penjelasan di sana ayat 36 lebih jelas lagi sampai yang ke-43. Sangat jelas. Pada akhirnya semua itu hanya tertuju pada apa Bapak Ibu? Pengadilan akhir zaman. Itu saja. Siapa yang baik, siapa yang menghasilkan yang baik dari apa yang ditabur juga akan mendapat sesuatu yang baik, gitu kan? Tetapi sebaliknya, yang ditabur tetapi tetap juga tidak menghasilkan gandum yang baik, pasti juga akan dicabut bersama-sama dengan ilalang, karena merasa, oh gandumnya kopong kok, gak ono isine, ngapain dituai bersama-sama gandum yang berisi, gitu kan? Akhirnya ya sudah, masuklah dalam api kebinasaan. Dan ini semua mari bersama-sama kita imani. Sebagai orang beriman, kita semua sudah menerima anugerah dari Tuhan. Gandum memang seharusnya berbeda dengan ilalang. Dan orang beriman menyadari dengan betul bahwa dirinya sangatlah berbeda dengan orang lain. Apa yang menjadikan kita berbeda Bapak Ibu? Semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang diberikan oleh kepada kita. Karena anugerah kita diberikan sesuatu hal yang nampaknya berbeda dan jelas berbeda. Tidak hanya sampai di sana. Kesadaran diri menjadikan kita eling kalau saya ini adalah milik dari Tuhan, begitu. Sehingga ketika kita melakukan yang saya ini agak sariawan gitu ya, kanan kiri, jadi maaf agak belepotan sedikit. Ketika kita tahu esensi kita untuk menghasilkan buah dari iman kita, kita pun juga harus sadar diri. Kita harus juga menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita bersama. Wong kita tahu kita berbeda kok, enggak sama kok. Kita juga tahu siapa pemilik kita kok. Mosok kita juga akan pura-pura lupa ketika kita melakukan sesuatu dan enggak eling lagi sama Tuhan. Sehingga kita sama dengan manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan. Ya, seharusnya itu semua tidak terjadi. Sebuah identitas itu harus dipegang penuh Bapak Ibu. Sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya. Dan sampai kita mengakhiri pertandingan kita di dunia ini. Lah apa yang kita dapatkan dari semua itu Bu?
yang kita dapatkan adalah kemenangan iman yang sejati. Tidak hanya di akhir zaman nanti nggih, kok ketoke masih ini sekali ya. Tetapi yang kita percaya adalah saat ini pun kita memperoleh kemenangan iman yang sejati yang kita bawa kan untuk kehidupan nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Dan mari ketika Tuhan menyebarkan gandum itu, kita pun juga harus menghasilkan gandum itu dalam kehidupan kita. Kalau tidak, ya semua kan pilihan nggih. Betul ya? Iya, semua itu pilihan. Bukan berarti aku mah melu-melu Bu Ariano, meh pehne kae pendeta. Ya tidak kan? Ikutlah sesuatu yang baik. Semua akhirnya pilihan yang menentukan kita. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebagai orang yang dewasa, mempunyai iman yang dewasa, kesadaran penuh yang dewasa, kita dapat memilih. Bahkan yang terakhir, saya paling suka dengan kata-kata sadar diri. Wah, saya paling suka itu. Kalau suami saya udah bilang begitu, Bapak Ibu, saya sudah takut itu. Sudah takut kalau sudah mulai ini ya, mulai nesu-nesu begitu ya, mulai lambe-lambe turah ini ya, sudah mulai gibah-gibah cantik dengan ibu-ibu yang lain begitu kan. Saya kan juga ibu-ibu kan, kalau ketemu dengan orang lain ya saya pengennya gibah-gibah. Suami saya selalu bilang gini, sadar diri yang, itu saya sudah mulai takut saya. sadar diri. Kalau saya sudah mulai tone marah saya kepada anak saya, tetap salah kuwi kaya ngono. Suami saya dari jauh udah mulai sadar diri. Makanya saya sangat suka dengan kata sadar diri. Karena apa? Dari sadar diri itu kita tahu esensi kehidupan kita harus seperti apa. Jangan lalu ditandur pari malah tukule napa? Suket teki ya wis to, gipangan napa? Nak suket teki? Gipa jangkrik ya Pak. Sapi bener-bener ya Pak. Oh, sapi saat ini tuh sapi milenial. Suket teki nyatanya enggak mau nih kata Pak Sawal. Saya mah baru tahu enggak mau ya Pak ya? Enggak mau. Yang mau apa Pak? Waduh mah ngerisi-risi tok jangkrik ya. Iya ya. Ya. Ojo sampai ditandur pari jebule malah tukul suket teki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Perenungan yang sungguh untuk kami hari ini, di mana Engkau kembali mengingatkan dari apa yang sudah kami baca melalui Injil-Mu hari ini. Kami adalah benih yang baik, benih yang Engkau pilih, bahkan Engkau tabur di dunia ini. Walaupun kami juga tahu Engkau pun membiarkan kami untuk hidup bersama dengan benih yang tidak baik. Tetapi ada maksud dan tujuan yang Engkau berikan kepada kami dari setiap hal yang Engkau izinkan itu. Esensi kehidupan iman yang nyata adalah bagaimana kami harus berjuang. Dan perjuangan bersama dengan benih-benih yang tidak baik itu menjadi sebuah panggilan yang juga harus kami hidupi hari ini. Kalau hari ini kami juga menyadari dengan sungguh, tidaklah mudah untuk bertumbuh, berproses, bahkan juga menghasilkan dari apa yang menjadi buah kami, tetapi penyertaan-Mu itu tidak pernah putus untuk kami. Bahkan harapan itu pun juga tidak akan pernah luntur Engkau berikan kepada kami. Walaupun semua harus kami lalui tertatih, tetapi ada harapan sesungguh ke depan. Dan kami mengimani hal itu. Seraya ada juga kesadaran
diri yang tinggi untuk mau melewati segala proses itu, untuk mengingat kembali bahwa kami adalah milik Tuhan Yesus, yang juga harus menghasilkan buah yang sama dari Sang Pemilik kami. Terima kasih Tuhan, memohon dengan sungguh supaya kami pun menjadi gandum yang mentes, bukan lagi menjadi rumput gandum yang tidak ada artinya. Terima kasih ya sumber hikmat, terima kasih ya sumber rahmat. Kami memohon petualangan iman kami ke depan di dalam Engkau, Sang Pemilik kehidupan kami. Amin. Persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mengucap syukur Tuhan untuk rezeki yang tercurah kepada kami, sehingga pada saat ini kami haturkan persembahan ini sebagai wujud ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan terima dan sucikan
persembahan ini sehingga boleh berguna untuk keluhuran nama-Mu. Berkati pula yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan undur diri dari tempat ini. Kiranya Tuhan berkati di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami dalam keadaan yang selamat dan membawa damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan. Apabila di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita masuk dalam pengutusan dan juga berkat. Marilah kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
besar.